Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma. La haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada sang teladan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta seluruh keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa setia dalam mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita semua senantiasa diikutkan, dimasukkan ke dalam kelompok golongan mereka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita mengawali, terlebih dahulu marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran. Nah, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Ummul Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun dan membimbing kita dengan hidayahnya, dan senantiasa diistiqomahkan, dan kita senantiasa dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Al-Fatihah. Amin. Baik saudaraku, tema yang kita akan sama-sama kaji, bahas di kesempatan pagi hari ini adalah judulnya Bergegaslah. Bergegaslah ini merupakan ajakan kepada kita semua untuk kemudian mengambil barisan di depan dalam urusan kebaikan. Hidup kita adalah kemudian untuk menguji siapa di antara kita yang paling bagus, paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, dalam kehidupan ini maka perlu ada perlombaan yang kemudian memacu dan memicu kita untuk selalu senantiasa berada di garis yang terdepan. Dan inilah yang kemudian diteladankan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, diajarkan kepada mereka semua, dan mereka semua kemudian mengcopy paste itu. Para sahabat adalah kemudian contoh berikutnya, yang mereka kemudian adalah orang-orang yang berada di garda terdepan dalam urusan kebaikan-kebaikan, ya, gak mengenal kehelak. Santai dulu, gak, dia langsung gas. Bahasa politiknya gaspol. Langsung gaspol. Kenapa bergegas? Karena kalau tidak bergegas dalam urusan kebaikan, berarti kita berada atau berposisi dalam posisi kebalikannya. Gitu ya. Karena kini dan kedepannya, kemarin, sekarang, dan kedepannya itu akan terus ada perlombaan-perlombaan, ya, yang akan menuntun kita semua untuk memilih nih di mana kita berada. Maka salah satu misalnya nasihat di dalam kitab Mawaiznya Hasan Al-Basri itu kemudian mengucapkan begini: Man nafasaka fi dinik fanafishu. Kalau ada orang yang kemudian berlomba-lomba dalam urusan agama, maka tandingi dia. Ajak dia untuk kemudian bersama-sama. Yuk, jangan sendirian, gitu. Ya. Tapi kemudian ketika ajakan itu untuk perlombaan itu untuk urusan dunia, fa'alkiha,
lepaskan aja, udah nggak ini aja, anu mah ya udah aja, nah gitu, seperti itu. Maka zaman sekarang, kata Hasan Al-Basri itu, ini zaman ya Pak ya, dan berlaku zaman sekarang gitu, kamu akan melihat manusia itu berlomba-lomba dalam urusan dunia, gitu ya. Semuanya dunia, gitu. Yang menjadi kiblatnya itu adalah dunia. Maka oleh karena itu, bagi engkau, maka tandingilah mereka itu dengan urusan akhirat. Gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya dunia itu pasti akan ditinggalkan, atau dunia meninggalkan dia, atau dia ditinggalkan dunia. Sementara akhirat itu pasti kekal adanya. Jadi kita yang mengejar sesuatu yang pasti-pasti, gitu. Nah, maka oleh karena itu ada sebuah kisah yang kemudian sangat luar biasa, yang ini dicontohkan oleh sahabat yang bernama Hanzalah. Hanzalah inilah Pak, sahabat Nabi satu-satunya yang kemudian mendapat julukan Ghosilul Malaikah, dimandikan oleh malaikat. Kenapa Hanzalah sampai dimandikan oleh para malaikat? Gitu. Amalan apa yang menyebabkan Hanzalah dimandikan oleh para malaikat? Kok keren banget gitu? Apakah kemudian kenapa tidak sahabat sekaliber Abu Bakar, Utsman gitu? Tapi memang kemudian Hanzalah salah satu teladan kita Pak, untuk kemudian melakukan ini, bergegas. Hanzalah di usia yang masih belia pada waktu itu, usianya kurang lebih 24 tahun. Hanzalah 24 tahun minta izin kepada Rasulullah untuk menikah, gitu. Menikahnya itu kalau tidak salah dengan putrinya Ikrimah. Ikrimah tak lain dan tak bukan adalah anaknya Abu Jahal. Abu Jahal Pak, kalau disebut Abu Jahal kan tahu Pak ya, kalau baca sejarah Abu Jahal berarti apa yang ada benak kita? Berarti ini permusuhan yang nggak pernah habis kepada Rasulullah. Ada Abu Jahal, Abu Lahab. Sekarang ada apa? Abu Janda. Ya, lebih serem gitu. Dan kalau Abu Jahal memang memproklamirkan gitu, terang-terangan gitu, saya dengan Muhammad bersaing, sukunya Muhammad, suku saya bersaing, gitu. Jadi nggak mungkin saya itu ikut kepada Muhammad, gitu. Sukunya Muhammad itu dalam urusan perniagaan, kami juga berniaga, berlomba-lomba dalam urusan niaga. Sukunya Muhammad, Quraisy, suku Quraisy maksudnya, adalah kemudian menjadi pemimpin pada waktu itu, memimpin Jazirah Arab, dan tersohor ya Pak ya, paling ditakuti Pak, suku Quraisy itu paling ditakuti Pak. Sampai tukang begal pun kalau kabilah Quraisy itu paling takut dia. Ya, kabilah dari kelompok Bani Quraisy sama suku Quraisy paling takut dia. Nah kemudian sampai satu ketika kelompok suku Quraisy itu ada yang kemudian mengatakan dirinya Rasul. Loh, kami nggak ada. Kan Rasul nggak bisa dikejar Pak. Ini bukan jabatan publik nih yang bisa dikejar. Dan nggak ada sekolahnya Pak. Sekolah Nabi gitu nggak ada Pak. Nah kalau itu, nggak bisa. Kami nggak ada. Maka karena itu nggak boleh. Berarti kalau kami ikut kalah berarti. Persaingan segitu Pak. Persaingan yang akhirnya menyelakakan dia. Tapi dianya Pak celaka, Abu Jahal. Putranya Ikrimah enggak. Gitu. Nah, Ikrimah punya anak. Nah, anaknya ini yang kemudian menikah dengan Hanzalah. Baru menikah masa-masa inilah bulan madu gitu Pak ya. Pengantin muda Pak. Lagi pengantin muda nggak kemana-mana gitu ya, masih berada di kota Madinah pada waktu itu. Sampai suatu ketika
ketika berbulan madu itu, di malam hari itu ada ajakan seruan untuk berjihad perang, ya, melawan kafir Quraisy. Perangnya itu disebut dengan perang Uhud, karena terjadi Uhud. Berarti ini setelah Badar nih Pak. Setelah Badar kan kalah tuh Quraisy, ya kan? Setelah Badar dia kalah Quraisy tuh, nggak nerima Pak. Suku Quraisy kalah nggak nerima, gitu ya. Kafir Quraisy maksudnya. Kafir Quraisy itu kalah nggak menerima. Kenapa nggak nerima? Karena jumlah mereka banyak. Oh, kalah sama kaum muslimin yang kemarin itu ya, yang jumlahnya lebih sedikit. Kaum muslimin 300-an, Quraisy itu 1000 Pak jumlahnya. Oh, perbandingan 3 kali lipat gitu. Dengan peralatan yang lengkap, kaum muslimin ala kadarnya. Tapi kan diturun, malaikat turun kan, menang gitu. Mereka nggak terima. Tanding ulang, pertarungan ulang. Nah, itu perang Uhud. Nah, ajakan seperti itu ketika Rasulullah sampaikan untuk perang itu sampai ke telinga Hanzalah. Hanzalah langsung loncat, ya, mengambil seruan itu, langsung merapat ke barisan kaum muslimin. Hanzalah ikut berperang di perang Uhud. Ya, ikut berperang, dan pada waktu itu Hanzalah langsung muda, semangat. Yang dicarinya adalah tokoh pemimpinnya. Siapa? Abu Sufyan. Cari Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan. Pada saat Abu Sufyan kemudian kewalahan gitu, kan awal-awalnya kaum muslimin menang ya Pak ya. Awal-awalnya gitu. Setelah kemudian pasukan pemanahnya turun, itu tapi setelah diambil alih oleh itu siapa namanya, Khalid bin Walid. Itu kan setelahnya kan Pak ya. Tapi awalnya kan begitu kewalahan, dilihat ini dia Abu Sufyan. Serang, mau menyerang Abu Sufyan, tiba-tiba lebih didahului. Abu Sufyan dijaga oleh orang-orang ini, yang buahnya. Akhirnya Hanzalah gugur di medan perang. Perangnya usai, ya, sweeping, cari sahabat-sahabat gitu. Hanzalah nggak ada Pak. Sampai kemudian Rasulullah menginformasikan, cari Hanzalah. Hanzalah itu baru saja dimandikan oleh para malaikat. Pak, bayang nggak Pak? Para sahabat itu kalau bahasa Perancisnya Pak, ngahuleng Pak. Kok dimandiin? Ini gugur di medan perang. Di medan perang itu nggak ada dimandi-mandiin Pak. Nggak ada sholatin, nggak dikafanin, langsung des, kubur kan, gitu kan, dengan baju perangnya kan, darah-darahnya gitu, jadi saksi di hadapan Allah. Ini kenapa dimandiin? Nggak kagok, yang mandiinnya malaikat. Luar biasa nih gitu. Benar saja Pak, Hanzalah ditemukan di sebuah tempat, dan itu kemudian memang baru saja dimandikan. Rasulullah itu dimandikan dengan air yang tidak ada di langit, di antara langit dan bumi, kemudian dengan bejana perak. Ketika Hanzalah ditemukan di satu tempat itu Pak, disitulah kemudian ada bekas air Pak di kepalanya. Bener nih, sesuai. Kemudian ditanyakanlah atau dikonfirmasilah, kenapa pakai dimandiin sama malaikat? Karena syahid, langsung surga gitu ya. Gitu. Ditanya ke istrinya. Ketika ditanya ke istrinya, rupanya Hanzalah masih baru saja berhubungan dengan istrinya. Belum sempat mandi janabah. Belum sempat mandi besar. Berarti Hanzalah perang dalam kondisi junub. Wajib mandi tuh, betul? Dan gak ada yang tahu Pak. Kecuali istrinya, betul? Gak ada yang tahu kecuali istrinya. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyambutnya, ya. Yang dilakukannya sangat istimewa, luar biasa, bergegas gitu ya. Maka Allah perlakukan istimewa kepada Hanzalah gitu. Nah, langsung dimandikan oleh malaikat. Maka Hanzalah adalah kemudian mendapatkan gelar Ghosilul Malaikah, yakni sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Itu luar biasa. Nah, ini Pak, keistimewaan ketika seseorang itu kemudian bergegas gitu ya. Ya. Maka ini bukan masalah perangnya Pak. Ya iyalah, wajar perang kalau kayak gitu. Kapan nunggu perangnya begitu? Ya nggak bisa lah. Enggak.
Rumus itu kata kuncinya di bersegeranya itu, Pak. Bersegeranya menyambut seruan kebaikan-kebaikan. Gitu ya. Maka bersegera. Jangan terlalu banyak mikir. Apalagi tang-ting-tung. Gitu ya. Kenapa harus bersegera? Ya. Karena memang umur kita pendek. Gitu ya, Pak ya. Siapa yang menjamin kita gitu ya, Pak? 1 jam kemudian, ya, 2 jam kemudian atau siang gitu, itu kita masih ada. Gak ada yang tahu kapan ajal itu tiba gitu. Nah, karena tidak ada yang tahu itulah, maka kemudian begitu ada kebaikan-kebaikan, ada peluang kebaikan, kita langsung penuhi peluang itu. Kita ambil kesempatan itu. Karena kita nggak tahu ada perlombaan dengan umur kita, gitu ya. Umur kita yang boleh jadi sangat pendek gitu ya, seperti itu. Sekalipun umurnya secara angka itu misalnya udah panjang gitu ya, Pak ya. Gitu. Maka tapi kemudian tetap saja ya kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, tetap ini ada dianggapnya pendek gitu ya, seperti itu. Atau misalnya dibandingkan dengan terdahulu, misalnya Nabi Adam, wah usianya berapa, Pak? 1000 tahun. Nabi Nuh 950. Wow. Kita berapa usianya? 60. Wah, paling tua di sini siapa? Berapa, Pak? 70 ada? Nggak ada ya? Belum ya. Ini wajah-wajahnya wajah mudah-mudahan nih. Gitu. Nah, maka oleh karena itu bersegera. Gitu ya, bersegera. Nah, karena bersegera ini termasuk kebiasaan orang-orang yang takwa, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh gitu. Nah, di antaranya Al-Quran membicarakan nih, misalnya gini, Pak. Nih, di antaranya bahkan termasuk ahli kitab ya, ini konteksnya dibicara ahli kitab. Yu'minuna billah, ya mereka beriman kepada Allah gitu ya. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, senantiasa mengajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kepada keburukan. Wa yusarri'una fil khairat, dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, gitu ya. Mereka bergegas, bersegera, bercepat-cepat gitu ya dalam urusan kebaikan. Wa ulaika minas sholihin. Maka itulah termasuk orang-orang yang soleh. Berarti salah satu ciri orang yang soleh itu, Pak, bersegera dalam urusan kebaikan. Itu ciri-cirinya. Maka karena itu kita belum soleh-soleh banget. Maka pantaskan diri kita ada salah satunya ini, Pak, menyegerakan ya dalam urusan kebaikan seperti itu. Ya, karena urusan keimanan itu kita nggak tahu, Pak, seberapa tebal keimanan kita. Yaumil akhir kita insya Allah percaya. Ya'muruna bil ma'ruf, kita mengajak kebaikan. Nah, ini boleh jadi ada kalanya iya, ada kalanya enggak. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Iya, enggak. Ya, wa yusari'una fil khairat. Nah, ini harus diambil gitu, Pak. Seperti itu, ya. Dan memang kemudian inilah yang Allah sampaikan kepada kita semua, bahwasannya bersegeralah kemudian di surat, misalnya di surat Ali Imran ya, Pak ya. Masih Ali Imran ayat 133 itu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannat arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, ya. Bersegeralah untuk kemudian menuju ampunan Tuhanmu, ya. Bersegeralah menuju surga Tuhanmu yang mana luasnya seluas langit dan bumi, itu semua disiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi ada kesegeraan, ya. Dalam urusan ketakwaan ada kesegeraan. Nah, maka karena itu inilah yang diteladankan oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa ajiltu ila rabbi litardo, dan aku bersegera kepadamu, ya. Ya, wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Aku bersegera kepada engkau ya Tuhanku agar engkau ridho kepadaku. Nabi Musa bersegera, gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang diteladankan oleh para anbiya, para nabi gitu. Mereka bersegera ketika dipanggil, diseru oleh Tuhannya, seperti itu. Pun demikian juga dengan kehebatan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu diantara kemudian kebiasaan Nabi Zakaria itu adalah kemudian innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, gitu ya. Kemudian wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan senantiasa berdoa dengan harap-harap, gitu ya, dengan harap-harap dan cemas, ya. Wa kanu lana khashi'in, ya, dan mereka senantiasa khusyuk, tunduk patuh kepadaku. Nah,
di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengutarakan tentang Nabi Zakaria, ya. Maka di ayat di redaksi sebelumnya, ya, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Fastajabna, kami kabulkan doanya, doa Nabi Zakaria. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Tuhanku, jangan kau tinggalkan aku dengan kesendirianku, engkau pemberi waris. Ini doa kemudian untuk mendapatkan keturunan, Pak. Di antara doa yang diajarkan untuk mendapatkan keturunan. Bahkan sampai ada, informasi ini saya baru tahu, saya dapatkan maksudnya itu di kalangan komunitas sahabat-sahabat yang kemudian mereka aktif di jamaah tabligh itu, Pak. Gitu. Kan kalau jamaah tabligh itu, Pak, keliling ya, Pak, ya. Sini gitu. Ada levelnya wilayah, kota, ada yang luar kota, lintas pulau, Nusantara, sampai luar negeri, Pak. Eropa masuk gitu ya. Gitu. Di antara sahabat saya itu ada yang kemudian ke India dan sebagainya. Nah, salah satu jamaah itu ada yang kemudian menyampaikan informasi bahwasannya di kalangan jamaah tabligh itu, jadi kalau misalnya didapatkan ada orang yang kemudian tidak mendapatkan keturunan, gitu ya, belum gitu ya, maka baca doa Nabi Zakaria, gitu, yang Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Nah, doa itu yang kemudian sangat luar biasa. Nah, tapi kemudian Nabi Zakaria itu kemudian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan anugerah seorang anak yang bernama Yahya. Yahya artinya hidup. Kenapa hidup? Karena hidup dari sebuah rahim seorang wanita yang kemudian wa aslahna, yang kami anugerahkan aslahna itu kami perbaiki. Secara maknanya, Pak, ya, artinya dianugerahkan Nabi Yahya kemudian bisa hidup dari rahim seorang wanita, istri Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria itu istrinya adalah kemudian satu udah berusia lanjut. Yang kedua, istri Nabi Zakaria itu divonis mandul. Nah, inilah, Pak, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah kecuali doa. Disinilah doa memiliki kehebatan luar biasa. Disinilah doa kemudian ad-doa silahul mukmin. Doa menjadi senjata bagi orang beriman, gitu. Nah, ini kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya karena Nabi Zakaria itu adalah diantaranya Allah jelaskan. Nabi Zakaria nabi, betul, Pak, dengan segala keistimewaannya. Berarti kalau nabi mah maksum ya, Pak, ya, terpelihara dari kesalahan dan dosa, dilindungi, dijaga oleh Allah. Nah, tapi kemudian Allah informasikan di antara kebiasaan-kebiasaan positif Nabi Zakaria itu adalah kemudian Nabi Zakaria senantiasa menyegerakan dalam urusan kebaikan. Nah, inilah yang diambil kesimpulan, Pak, dari ayat ini. Mereka selalu bersegera, gitu. Kami kabulkan karena mereka selalu bersegera. Maka kata para ulama, bersegera melakukan kebaikan menjadi kunci disegerakannya, dikabulkannya doa. Dengan bahasa lain, kalau kita ingin doa kita dikabul segera, maka segera juga lakukan kebaikan. Dan ini lagi-lagi menjadi semacam pengingat, gitu ya, Pak, ya. Hari MT kalau ada seruan azan langsung, ya tergantung. Kalau lagi naik imannya bagus langsung,
kalau enggak turun. Oh, pantes doanya juga nggak disegerakin, dikabul. Oh iya benar. Jadi evaluasinya, kalau doanya ingin disegera dikabulkan, ya segera juga penuhi panggilan Allah. Hari panggilan Allah tar dulu kehela, hari doa ingin dikabul cepet atau licik atau pas jam segerakan gitu ya Pak. Ini seperti itu. Kenapa kita harus bersegera? Lagi-lagi kita panggil ini Pak, langsung lagi nih. Ini kita cambuk diri kita Pak. Kenapa kita harus bersegera? Karena kita tidak tahu gitu kapan kita itu sakit gitu. Nggak ada yang mau sakit Pak. Tapi pada akhirnya itu akan datang gitu ya. Maka kata Rasulullah di dalam salah satu pesannya itu, badiru bil amali sab'an. Ya, bersegeralah gitu ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebelum datang 7 perkara. Hal tantaziruna illa faqran munsiyan. Apakah kamu nggak mau bersegera nunggu nanti keburu kamu jatuh miskin sehingga akhirnya kamu lupa untuk melakukan kebaikan? Biasanya kalau orang miskin itu udah akhirnya riuh boro-boro kebaikan Pak. Yang ada dalam pikirannya itu adalah makan gimana? Akhirnya ibadah-ibadahnya lupa tuh. Seperti itu. Au ghinan mutghiyan, atau kamu nunggu kaya mendadak. Tapi kaya mendadak jadi sombong, jadi lupa daratan. Begitu ya? Atau nunggu seperti itu. Ya. Atau nunggu maridun mufsidan, nunggu sakit. Ya kemudian kamu nggak bisa apa-apa. Nauzubillah. Napas boro-boro ibadah Pak. Napas aja udah ngap gitu. Atau nunggu tua, aw haraman munfidan, atau nunggu tua yang kemudian kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi dengan kesepuhan itu. Banyak dirasanya, kolesterolnya naik, asam uratnya naik, apalagi Pak. Yang biasa makan enak, gula darahnya naik semua itu, darahnya naik, serem itu. Apa nunggu itu? Au mautan mujahizan, atau nunggu kematian yang ada di depan mata. Awid dajjal, atau nunggu datang dajjal. Nauzubillah. Ini semuanya bukan hal-hal yang harus ditunggu nih. Gitu. Jangan sampai nunggu gitu, kondisi yang mengerikan gitu ya. Awis sa'ah fas-sa'ah. Ya. Atau kamu nunggu kiamat. Yang mana kiamat itu ada ha wa amar. Itu sangat dahsyat dan sangat pahit. Nunggu kiamat baru mau beribadah. Kiamat itu ibu mengandung aja langsung melahirkan. Ibu yang menyusui dia lepas anaknya gitu. Padahal hal itu sulit di dalam kondisi normal terjadi gitu ya. Tapi saking dahsyatnya, apa nunggu itu? Maka jangan gitu ya. Lebih lanjut Rasulullah mengingatkan pada kita semua, kenapa kita dianjurkan, disarankan bersegera melakukan kebaikan, karena sesungguhnya kita akan dihadapkan, di depan kita ada fitan, ujian-ujian. Ujian itu yang tadi Pak, ya Pak ya, ujian-ujian itu yang tadi, ujian-ujian. Ya, ujian-ujian kakitoil layl muzlim, yang mana ujian itu seperti gelapnya malam. Ya, gambarannya yusbihur rajulu mu'minan. Pagi hari laki-laki itu, seorang laki-laki masih beriman kepada Allah. Wa yumsi kafiron, tapi sorenya dia kafir. Au yumsi mu'minan, atau boleh jadi terbalik. Sore harinya dia beriman, wa yusbih kafiron, tapi paginya dia udah kafir. Kenapa dia kafir? Yabi'u dinahu bi'ardin min dunya. Dia menjual agamanya untuk urusan perut. Nah ini sekarang ini dahsyat Pak, gitu. Dia menjual agamanya demi harga dunia. Boleh jadi dalam bentuk jabatan,
boleh jadi dalam bentuk popularitas, viral. Kan sekarang Pak, gimana pun caranya ya Pak ya, supaya followersnya banyak, ya Pak ya. Di sosmed itu tergantung Pak ya Pak ya. Dia punya dua mata gitu Pak. Artinya bisa menghadirkan manfaat, maslahat, bisa juga kebalikannya madorot gitu. Ya, tinggal di mana siapa orang yang di belakangnya, gitu ya Pak ya, yang memanfaatkan sosmed itu, gitu. Tapi tak jarang, gitu, yang kemudian demi sebuah keviralan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian menyebabkan dia menjual agamanya. Nggak kagok gitu Pak, dimain-mainin agamanya, seolah-olah kayak membela, padahal itu ngejek gitu. Dan itu menjadi soal bagaimana serombolan anak-anak gitu ya, ABG gitu, ngejek gitu, lakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nauzubillah demi apa? Demi dunia. Dan itu terjadi Pak sekarang. Maka karena itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai para bapak-bapak, jagalah diri kita, jagalah putra-putri kita dari api neraka. Ya, ini ngeri nih Pak, ini udah ada kondisi sekarang seperti itu kondisinya. Itu dihadapkan, ya, kita hadapi itu, real nyata gitu, seperti itu. Nah kalau karena itu, inilah yang kemudian kata Rasulullah, tidak ada cara lain untuk mengkantar ujian-ujian itu, fitnah-fitnah itu, cobaan-cobaan itu yang pasti kita akan hadapi, dan semakin ke depan pasti semakin menanjak lagi, tantangan semakin tinggi lagi. Dengan cara apa? Ini dia kuncinya. Badir, segerakan, bergegas, gas lakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Karena ketika kita tidak melakukan kebaikan, berarti bisa dipastikan kita dalam posisi berada dalam keburukan. Enggak, aneh mah cuma duduk doang. Duduk ngapain Pak? Ngopi. Terus ya cuma ngopi, duduk, nikmatin makanan, duduk aja, diem aja. Iya. Masa diem aja melakukan keburukan? Gitu. Betul, Pak. Diem itu dalam posisi kan tidak melakukan kebaikan kan? Diemnya itu. Ya. Mending coba berpikir ya Pak ya, berpikir untuk apa yang akan dilakukan. Itu beda lagi. Itu ada sesuatu yang dilakukan Pak, dengan cara berpikir gitu kan. Ini mah nggak diem aja ngeliatin orang. Nah, diemnya itu adalah sebuah keburukan. Keburukannya apa? Keburukannya adalah menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur, dan menyia-nyiakan umur, waktu itu adalah sebuah keburukan. Makanya kan termasuk hal yang seyogianya dihindarin adalah duduk-duduk di pinggir jalan. Kan termasuk larangan ya Pak ya. Jangan ya, ijtanibu thariqat, hindari oleh kamu duduk di pinggir jalan itu. Bukan lantas nanti kita bisa maknai banyak ya Pak ya. Artinya di sini nanti ada mobil bablas los, remnya bisa ketabrak gitu. Nah, kemudian pinggir jalan itu banyak madorotnya gitu. Dan nggak ada manfaatnya seperti itu. Kecuali kamu bisa penuhi hak-hak jalan itu. Apa? Jadi kalau ada nenek-nenek pengen nyebrang, masuk, bantu. Ada orang buang sampah sembarangan, artinya dalam artian membahayakan gitu kan, masuk. Biasanya. Nah, di situ ada poin kebaikan Pak. Nah, kalau kamu bisa lakukan itu, silakan. Kalau ada orang lewat, assalamualaikum, bisa nggak? Nggak bisa, jangan. Kan berat ya Pak ya. Itu wah, oke. Karena itu ini badiru bil amal gitu ya. Segera lakukan kebaikan-kebaikan gitu, seperti itu. Karena kalau enggak pasti itu keburukan gitu, seperti itu. Nah, Bapak yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW kemudian berwasiat kepada kita semua, atwaddah fi kulli syai'. Hendaklah kita bersikap pertengahan, moderat gitu ya, dalam segala urusan. Jangan terlalu di ekstrem kanan gitu ya, atau kebalikannya gitu. Tapi di tengah dan segala urusan. Illa, kecuali fi amalil akhirah, dalam urusan akhirat. Gak boleh Pak. Urusan akhirat itu gak boleh, urusan akhirat itu mangga kamu saja. Saya masih sering
menjumpai ada orang, misalnya dia posisi di saf kedua. Ketika qomat, saf pertama masih kosong. Mangga Pak, silakan. Anda di depan. Saf pertama itu Pak, itu kan saf paling afdol, betul? Saya paham ini. Ini sebuah kultur budaya yang kemudian mempersilahkan orang lain. Betul Pak? Ya kan? Gitu. Tapi itu dalam urusan dunia. Contoh, kalau misalnya lagi ngantri, ngantri makan, ngantri tiket, ngantri apalah, gitu ya Pak ya. Ente lebih silahkan duluan, ente silahkan. Gitu ya. Silahkan ente yang duduk aja, nggak apa-apa Anda berdiri. Itu bagus, urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan, enggak, ente tiga, ente yang di depan, saf. Dalam urusan saf, terus ente di mana? Nggak apa-apa, Anda di saf kedua. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang pertama itu onta. Yang kedua itu sapi. Masih lumayan tak? Iya. Itu tapi pemikiran seperti itu agak kacau Pak. Kan sapi juga mahal tak? Jangan dilihat itunya. Iya, itu sapi ini kan. Oke, saf ketiga embe, udah 1/7 tuh. Ini masih lumayan juga tak? Oh, ini agak kacau Pak. Kalau pemikiran masih lumayan juga. Kenapa? Ya udah Anda saf keempat aja kalau kayak gitu. Apa? Ayam. Gitu kan? Ya lumayan kan masih ada dagingnya. Oh gitu. Ya udah, kalau kayak gitu dia lebih lanjut dia akan mengatakan, ya udah enggak apa-apa. Anda saf 5. Endog. Yang celakanya belakang nih, enggak apa-apa, yang penting di masjid. Makanya ada sebuah kaidah usul fikih gitu Pak ya. Usul fikih itu ilmu untuk menetapkan sebuah hukum Pak. Gitu. Jadi nanti ada banyak sekali Pak kaidah-kaidahnya itu. Ada kaidah wajib itu 40 itu. Itu di kitab dulu kita santri itu dipelajari namanya kitab Al-Mabadi Al-Awaliyah. Pondasi awal gitu ya, pondasi pertama dalam usul fikih gitu. Nah, itu diantaranya misalnya hukum misalnya begini. Meminum khamr itu haram kecuali dalam kondisi darurat. Nah, itu ya. Pernah dengar ya Pak ya? Minum khamr atau makan babi ya Pak ya? Makan babi itu haram. Daging babi itu haram selama-lamanya. Ya Pak ya? Selama di dunia itu pasti haram tuh babi itu. Gitu kan? Kecuali dalam kondisi darurat. Artinya, kalau seandainya tidak makan babi, kita mati. Maka dalam kondisi seperti itu dibolehkan. Apa dalilnya? Nah itu diantaranya kaidahnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Hal-hal yang dilarang itu menjadi hilang hukumnya itu ketika ada kondisi darurat. Tapi awas jangan kebablasan. Nggak makan babi nih atau nggak minum khamr nih, bisa mati. Baru minum, glok, aji mumpung gitu. Nggak bisa, karena nanti diikat oleh kaidah berikutnya. Ma'ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Segala sesuatu yang dibolehkan karena kondisi darurat, maka itu ada kadarnya. Gitu loh, ada kadarnya. Gitu ya. Itu diatur Pak. Jadi seperti itu Pak, kemudahan Islam. Maka nanti kalau kita belajar fikih itu ada belajar namanya usul fikih, kaidah, hukum asal, ya fikih gitu. Itu aja deh. Sekarang begini Pak. Kalau dulu, sekarang agak susah ya contohnya Pak ya. Kalau dulu itu suka ada di depan masjid atau surau itu suka ada empang Pak. Betul? Empangnya itu terkadang, mohon maaf ya. Ini dulu kita dulu nih ya. Kalau sekarang agak susah nemuinnya juga ya. Itu maaf, empangnya itu warnanya agak kadang-kadang ada hijau, agak coklat, gitu Pak ya, hijau, agak hijau. Pertanyaannya, kalau kita wudhu dengan air empang itu sah nggak Pak? Hijau Pak. Bentar.
Kalau kondisi air itu rasanya, warnanya, aromanya berubah, berarti nggak boleh dipakai tuh. Ini warnanya berubah, aromanya enggak, rasanya enggak berubah, berarti nggak boleh dipakai tuh. Berarti orang-orang dulu itu kalau misalnya wudu nggak sah dong? Enggak, sah. Dari mana sahnya? Pakai hukum itu, usul fikih. Usul fikih itu bunyinya begini Pak, al-masyaqqah tajlibut taysir. Kondisi kesulit, rumit itu membolehkan kemudahan. Kondisi sulit itu melahirkan kemudahan. Sekarang pertanyaan begini, kenapa air yang ada di empang itu, di balong ya namanya ya, balong itu berubah menjadi hijau? Oh, karena ada lumut. Lumutnya berubah jadi hijau. Kan nggak mungkin Pak menghindarkan yang lumut Pak. Nah maka karena itu kondisi itu menjadi dibolehkan. Ya, menjadi kemudahan, boleh itu, seperti itu. Nah, kembali lagi ke keadaan usul fikih yang tadi. Enggak, silakan Bapak di depan aja. Enggak, Bapak duluan aja, gitu. Dalam urusan kebaikan ya. Maka berlaku sebuah kaidah namanya al-isar fil ibadah makruh. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah makruh. Berlaku hadis ini nih Pak. Illa fi amal akhirat, kecuali amal akhirat, nggak boleh. Jadi nggak boleh. Kalau ada saf pertama kosong, maka kita langsung di depan. Ketika kemudian ada seruan apa infak, enggak, silakan Bapak duluan. Jangan, kita yang bersegera. Bantuan kita yang bersegera semampu-mampu, gitu Pak. Jadi dalam urusan-urusan kebaikan kita duluan, gitu ya Pak. Jadi nggak boleh mengalah Pak. Di sini namanya badir, bersegera, gitu. Seperti itu. Kecuali urusan yang lain. Nah maka misalnya dalam urusan dunia, maka berlaku kaidah al-isar fi ghairil ibadah mandubun. Mendahulukan orang lain dalam urusan selain ibadah adalah itu terpuji, dianjurkan. Nah, sahabat Nabi, mereka semua orang-orang yang seperti itu, Pak. Mereka selalu kemudian mendahulukan orang lain dalam urusan selain ibadah, tapi untuk urusan ibadah paheula-heula. Jadi makanya itu kita rasakan tuh Pak nanti kalau misalnya di Masjid Nabawi gitu Pak ya, atau Masjidil Haram. Coba datang terlambat Pak. Boro-boro di dalam Pak. No, di emperan. Di mas'a lah, bisa mental lu Pak, di tempat sa'i lah, bisa kebagian yang boro-boro di ini ya Pak. Jadi jangan coba-coba. Pasti kenapa? Karena kalah berlomba-lomba gitu. Jadi seperti itu. Balik lagi ke kisi Indonesia, kalem, belum komat. Ya nanti, alah, udah pasti di saf pertama ada. Jumatan pasti dapat. Paling enak di Indonesia kenapa? Pasti dapat saf pertama. Kenapa? Karena tempat yang paling favorit adalah dekat tiang. Ya Pak ya, gitu. Jadi seperti itu. Nah maka karena itu Wafizalika falyatanaffasil mutanafisun gitu ya. Maka oleh karena itu berlomba-lombalah wahai orang-orang yang ingin mengejar surga gitu. Karena goal kita surga, jadi jangan kita serahkan Pak surga kita ke orang lain, kita ambil Pak, kejar gitu ya. Tapi kalau selain ibadah dalam urusan interaksi silahkan mendahulukan orang lain. Kita haus, saudara kita haus, cuma ada air seteguk. Siapa yang minum? Silahkan, silakan. Anda lebih berat. Nah itu terpuji. Itulah yang para sahabat lakukan tuh. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mendahulukan orang lain ya ketimbang dirinya ya, padahal dia dalam kondisi butuh gitu, seperti itu. Gitu ya. Atau sering kita dengar ceritanya misalnya ada tamu datang belum makan kan. Sementara makanan cuma ada posisi pas-pasan. Jadi misalnya kalau dimakan kita, tamu nggak dapat. Dimakan tamu, kita nggak dapat. Nah, kehebatan sahabat Nabi itu adalah matiin lampunya. Silakan tamunya makan. Pernah dengar cerita itu Bang? Langsung itu dipuji oleh Rasulullah. Allah memuji engkau. Apa yang kau lakukan semalam terhadap tamuku. Gitu. Akhirnya, kenapa digelapin? Supaya nggak kelihatan. Jadi dia punya takut. Ya, tamunya makan, ada makan beneran, ada tuan rumahnya pura-pura. Itu selain ibadah, dianjurkan gitu, seperti itu.
Dan lagi-lagi sahabat Nabi, mereka udah menyabat itu semua, gitu ya Pak ya, seperti itu. Nah ini juga yang dilakukan oleh kemudian persaingan antara Abu Bakar dan Umar. Sampai satu titik Umar mengatakan, aku tidak pernah bisa mengalahkanmu dalam apapun. Umar, wah, anggar hebat nih, gitu ya Pak ya. Padahal itu sama-sama mertuanya Nabi ya Pak ya. Abu Bakar mertuanya Nabi. Karena anaknya Aisyah. Umar itu pun mertuanya Nabi. Karena Umar punya anak namanya Hafsah. Hafsah pun nikah dan dinikahkan kepada Rasulullah SAW. Gitu ya. Nah, ini karena kondisinya, jadi suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat itu untuk kemudian bersedekah. Gitu ya. Maka langsung Umar bergerak cepat. Sedekah. Nggak kagok Umar mensedekahkan. Ini tidak disarankan Pak, gitu ya Pak ya, karena ini level imannya beda nih. Umar, kalau kita cukup kulil af. Yas'aluna kama tunfiqun kulil af. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang harus diinfakkan? Kulil af, katakanlah yang lebihnya. Oke. Udah disisihin ya Pak ya, untuk dapur, untuk kebutuhan kita operasional yang punya kendaraan gitu kan. Oke, beres semua. Ada kelebihan, oke, gitu silakan infakkan. Nah gitu. Nah kalau Umar enggak, garis keras, akhirat Pak, nggak tawar menawar, hajar separuh kekayaannya. Wush. Jadi kalau misalnya hartanya 1 juta, ya berarti separuhnya, masih kecil Pak. Kan 1 juta berapa? Bersedekah berapa? 500.000. 1.000, gede juga ya. Baik bagi orang kaya, cetek lah. 100.000 mah tuh penghasilannya juta-jutaan. Dia kekayaannya 1 juta. Disedekahinnya 500.000, keren lah. Coba ente berapa? 1 miliar, mau nggak setengahnya? Mikir dulu kan Pak ya. Nah Umar separuhnya Pak. Dan orang dulu itu kekayaannya bukan dalam bentuk saham, lembaran-lembaran kertas gitu. Bentuknya yang kan kalau saham kan Pak, kalau lagi naik beng gitu ya. Kalau lagi turun beng, miskin juga langsung ambruk-ambrukan gitu. Dulu dalam bentuk emas kan Pak ya. Kekayaannya emas, perak segala macem gitu. Jadi kayaknya real gitu. The real rich gitu Pak ya. Kaya sebenar-benarnya. Separuh Umar, hartanya nggak kagok, bes. Maka Rasulullah SAW kemudian bertanya, wah Umar banyak nih sedekahnya nih, gitu ya. Maka Rasulullah bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, fakultu misluh, ya seperti itu, separuhnya berarti. Ya, seperti itu, seperti yang aku sedekahkan, ya untuk keluargaku setengahnya juga, jadi 50-50, gitu. Wah ini hebat luar biasa. Nggak lama datang Abu Bakar, datang Abu Bakar. Gitu ya, Abu Bakar nggak kagok, sedekahin semua hartanya. Ya, bikul 5 indah, mengeluarkan semua yang ada, yang dimilikinya oleh Abu Bakar, semua asetnya blek disedekahin. Faqal ya Abu Bakrin, kata Rasulullah kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Qala abqaitu lahumullah wa rasulah, aku sisakan untuk mereka itu Allah dan Rasulnya. Ada Allah dan Rasulnya, aku titipkan kepada Allah dan Rasulnya. Kata Umar, la asbikuhu ila syai'in abadan. Nah, ini kata Umar nih, memang susah nih nandingin Abu Bakar. Nggak bisa. Nah makanya Pak, terakhir itu Umar bin Khattab kan meninggalnya setelah Abu Bakar ya Pak ya. Jadi Rasulullah meninggal, kemudian baru 2 tahun kemudian Abu Bakar, gitu kan? Karena bukan khalifah dulu, pimpin dulu kan 2 tahun ya, Abu Bakar 2 tahun, kemudian dilanjutkan Umar itu 10 tahun, gitu ya, kurang lebih 10 tahun Umar memimpin, baru kemudian Umar ditusuk ya Pak ya. Tusuk. Nah, pada saat ditusuk itu kemudian Umar pingsan. Pada waktu itu kondisinya udah, itu apa kalau bahasa kita tuh sekarang itu bocor gitu Pak. Jadi ketika si pisaunya itu, belatinya itu 2 mata 2 gitu Pak, si belatinya. Di ujungnya itu dikasih racun Pak.
ada racunnya. Jadi ketika diminumkan susu untuk menolak racunnya, itu rembes Pak ke perutnya itu, ya bocor gitu, rembes gitu. Nah Umar itu sempat pingsan pada waktu itu, saking kerasnya itu racun itu, gitu ya. Saking kerasnya itu racun, Umar pingsan, siuman gitu seperti itu. Nah kemudian pada waktu itu ada di antara request Umar itu, tolong kepada anaknya itu Abdullah bin Umar, kamu pergi ke rumah Sayyidah Aisyah, sampaikan Umar ini sekarang bukan lagi Amirul Mukminin. Sampaikan Umar bukan Amirul Mukminin, bukan saya Amirul Mukminin, bukan Umar. Sampaikan Umar bin Khattab meminta untuk supaya bisa dimakamkan di sebelah Rasulullah, sebelah Abu Bakar. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sejatinya itu kan Rasulullah, Abu Bakar. Nah, di sebelahnya itu sejatinya itu ingin disimpan untuk Aisyah, Sayyidah Aisyah, ingin di situ, gitu. Nah, tapi kemudian Umar merequest, gitu, di saat menjelang itu, akhirnya sama Sayyidah Aisyah diizinkan. Maka kemudian gak lama setelah itu Umar wafat ya Pak ya, dan dimakamkan persis di sebelahnya, di bersebelahan tuh dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar. Persaingan hingga akhir hayat ajal tiba, Abu Bakar dimakamkan di sebelah Rasul, aku gak mau kalah di sebelah juga. Wah ini persaingan ila akhirah ya Pak ya, luar biasa. Walaupun memang jujur Umar nggak bisa kata Umar, saya nggak bisa nanti Abu Bakar. Iya Pak, nggak bisa nanti Abu Bakar. Abu Bakar itu teladan yang luar biasa. Satu hari itu kalau dikumpulin kebaikannya ngumpul Pak. Siapa Pak di antara kita Pak yang satu hari itu ngebesuk orang sakit, kemudian mengantarkan jenazah ke tempat istirahatan terakhir? Nggak ada Pak, kecuali kita denger ada yang meninggal, kita ikut gitu ya Pak ya. Tapi kalau Abu Bakar Pak, selalu, siapa yang hari ini besok orang sakit? Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah ke pemakamannya? Habis semua diborong. Sehari itu kumpul semua Pak kebaikan-kebaikannya gitu. Maka Umar ini wajar seperti itu. Nah inilah teladan-teladan kita Pak yang kemudian sangat luar biasa. Nah maka oleh karena itu bagaimana kita untuk menyiasati ini semua gitu. Tapi kan kondisi kita tetap nggak selamanya ini ya Tat ya. Ada kalanya pasang surut gitu. Betul Pak. Kata Ibnu Mas'ud Pak, mengutarakan begini. Hati kita itu memiliki keinginan. Keinginan itu Pak kalau bahasa Arabnya syahwat Pak. Hati kita itu punya syahwat Pak. Ada syahwatnya, keinginan. Ya. Wa idbaron, dan itu penolakan. Ya. Hati kita itu ada keinginan, ada penolakan. Maka karena itu manfaatkanlah saat kita memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan. Hajar, jangan tunda lagi tuh, itu bagus tuh, gaskeun. Begitu ingin lakukan, gitu, punggung gitu, ya. Nah, pada saat udah mulai kendor, malas itu, kemudian tinggalkan, mulai kemudian mundur sedikit, gitu seperti itu, ya. Jadi jangan dipaksakan pada waktu itu, gitu. Karena kalau dipaksakan tuh akan gak nyaman tuh. Jadi, nah maka karena itu manfaatkan momen-momen itu, gitu ya. Jadi seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah kemudian manfaat ketika kita bergegas melakukan kebaikan, gitu ya. Di antaranya adalah yang disimpulkan oleh para ulama, kemudian yang bagi yang merindukan jannatan na'im, dia adalah kemudian diperuntukkan kepada hamba-hamba Allah yang kemudian senantiasa as-sabiqun as-sabiqun ulaika muqarrabun fi jannatin na'im. Ya, kemudian ciri khas orang-orang yang terdahulu itu adalah golongan ketiga, itu orang-orang yang saling terdahulu dalam beriman. Dia bercepat-cepat lebih dahulu dalam beriman, bercepat-cepat dalam amal soleh. Mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Mereka itulah kemudian fi jannatin na'im. Mereka itulah kemudian semua orang-orang yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang dirahmati oleh Allah, di antara manfaat bersegera itu adalah kemudian kita membebaskan diri kita dari tanggungan, ya.
Membebaskan diri kita dari tanggungan. Ini, masih warna hitam itu, belum diputihin. Ya, membebaskan diri dari tanggungan. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, man aradal hajja falyasta'jil. Barang siapa yang memiliki keinginan untuk haji, dia memiliki keinginan, punya anggaran, punya duit, ada mangdananya, maka falyasta'jil, bersegera. Fa innahu qad tadillu dhalah. Karena boleh jadi dia nanti akan digeserkan dengan kesesatan-kesesatan, kegelapan-kegelapan. Wa yumarridul marid, atau boleh jadi dia tertimpa penyakit. Ada kesesatan mungkin Pak, pikir-pikiran yang negatif gitu. Kalau nggak bersegera punya duit, nggak bersegera untuk haji, biasanya dia nanti ada pikiran-pikiran. Nih, ya. Sekarang kita nyimpan, beli kursi. Ini duit Pak, 25 juta. Mau mana? Mau ini, beli kursi. Berapa? 25 juta, 5 juta. Ente tahu nggak? Kalau ente nyimpan duit sekarang, oke, antriannya adalah tergantung daerah ya Pak. Cimahi itu udah di angka 25 tahun. Kalau nggak salah ya. Ya, terakhir itu yang saya dapat informasinya, sekarang nyimpen duit untuk haji 25 tahun kemudian. Ente ya. Duit yang ente simpen itu digolah. Oke, untuk ini itu. Ngapain? Ente ngasih modal ke pemerintah. Bisa gunain. Mendingan ente putar tuh duit tuh, ente dagangin. 25 juta, 20 tahun kemudian nanti bisa beli berapa itu? Udah, umroh aja umroh. Yang haji ya. Udah. Mulai tuh Pak, racun tuh Pak. Diracunin kayak gitu. Atau boleh jadi, ntar dulu deh, keburu sakit duluan. Orang yang ngantri aja, udah mendekati aja, kadang-kadang udah duluan kepanggil, ya Pak ya? Aja dipanggil Allah duluan gitu Pak, sebelum datang hajinya. Kadang-kadang sakit, nggak bisa haji, jadi dibadalin. Atau Rasulullah, watakunul hajjah. Atau kalau enggak ada yang menyesatkan kayak begitu, atau ente nggak sakit, boleh jadi akan dihadirkan hajat, keperluan yang nggak pernah ada habisnya. Syahwat itu Pak, keperluannya nambah lagi. Sampai suatu ketika, saya nggak usah pernah cerita deh. Itu ada salah seorang, ini karena saya tahu banget ini, karena memang saudara Pak, masih ada familian lah. Punya duit, pada waktu itu masih maksudnya tahun ini nyimpen langsung haji. Tahun di bawah 90-an gitu, 90-an itu, 90, sebelum meter lah. Itu kan cepet ya Pak ya. Nyimpen, berangkat, tahun itu juga berangkat. Nyimpen, langsung berangkat. Dia enggak Pak. Dia punya duit untuk haji. Dari pedagang itu ya Pak, otak bisnis. Dia pakai, dia pakai buat pinian rumah, membangun rumah. Wah, gitu dipakai membangun rumah. Tentu Pak, sisanya untuk bisnisnya. Wah, akhirnya sampai suatu ketika kondisi dia sakit Pak, udah. Akhirnya semakin melemah tuh Pak, keinginan hajinya, gitu kan. Nah, Bapak tahu rumahnya itu karena dia punya rumahnya banyak, akhirnya rumah yang tadinya buat haji itu dia titipin ke saudaranya untuk kemudian itu dijaga lah supaya nggak rusak. Kan kalau kosong rusak ya Pak ya. Ketika dia butuh, karena kondisi sakitnya harus berobat habis keluar. Akhirnya ketika dia butuh, dia mau ambil rumah itu sama saudaranya, diaku boleh ambil rumah, silahkan, tapi ganti rugi. Nah loh, habis tuh. Sampai akhir hayatnya dia kesal sama saudaranya, rumahnya gak bisa diambil, gitu, karena masih iparan atau apalah gitu ya. Artinya akhirnya kemudian meninggalnya, rumah hilang, sakit iya, haji enggak. Oh cocok. Ketika menjumpai hadis ini, saya ingat tuh, oh itu saudara saya yang dulu gitu. Maka ketika entar dijamin gak bakalan haji.
nggak akan. Hajar, saring, segera, badiru, bergegas. Ya. Nah inilah apa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa jaga kita, lindungi kita semua ya Pak ya. Ini seperti itu, bergegas Pak, bebaskan, gitu ya. Nah ini kalau ini kaitannya dengan sholat ini. Ya, lau ya'lamun nasu ma fin nida wasofil awal summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi wa yastahim. Seandainya manusia mengetahui betapa hebatnya, dahsyatnya saf awal, kalau dia tahu tuh, ya, kemudian dia tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan diundi, maka dia minta diundi. Dia nggak ada, enggak silakan. Undi, bisa saya. Begitu, ada nggak sih? Nggak ada. Dasar deh kalau kayak gitu ya Pak ya. Semakin kita mengakhir-akhirkan, maka semakin diakhirkan juga pahala. Ya, kita panggil dengan Allah gitu ya, kita seru panggilan Allah ya. Jadi menyegerakan itu adalah panggilan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu istajibu, penuhi panggilan Allah ya. Wa rasulina rasulnya idza da'akum lima yuhyikum gitu ya. Maka penuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Memenuhi menyegerakan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala gitu, jadi seperti itu. Nah ini kemudian kisah terakhir Pak dari salah seorang sahabat yang bernama Umair bin Hammam Al-Ansori gitu ya. Umair bin Hammam Al-Ansori ini hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik itu suatu ketika Rasulullah SAW pergi ke medan perang gitu ya, untuk menghadapi orang kafir. Maka kemudian perang ini adalah perang Badar, gitu ya. Datang orang musyrik, faqala Rasulullah SAW bersabda, ala yuqaddimanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana dunahu, gitu ya. Tidakkah salah seorang di antara kalian lebih dahulu mendahului dalam perang kecuali aku berada lebih di awalnya, gitu ya. Fadan al-musyrikin, kemudian Rasulullah SAW mendekati orang-orang musyrik. Faqala Rasulullah SAW kemudian bersabda, kumu ilal jannah arduhal samawat wal ard. Rasulullah mendekat dengan pasukannya untuk menghadapi orang musyrik. Kemudian Rasulullah bersabda, ayo sambutlah surga, gitu ya, yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Maka pada waktu itu ada salah sahabat yang bernama Umair kemudian orang dari Ansor Pak, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jannah, surga, arduhal samawat wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah, na'am, iya, itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian kata Rasulullah, ma ya'miluka ala qaulika bahbah. Kamu kenapa ngomong bahbah? Oh tidak. La, wallahi ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Illa rija'atan ayyakuna min ahli. Tidak ada apa-apa ya Rasulullah ketika aku ingin menyambut itu, aku mau ngambil itu, ya. Kata Rasulullah, fa innaka min ahli. Ya, tidak ya Rasulullah. Tidak ada, maksud aku ucapan bah itu, aku ingin memenuhi panggilan itu. Kata Rasulullah, fa innaka min ahliha. Ya, kamu akan termasuk orang itu. Ada ahli surga. Gitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Umair Pak? Fa akhrajat tamarot. Dia lagi makan kurma Pak. Lagi makan kurma. Paham ya Pak ya, kurma segede-gedenya kurma itu nggak segede apel Pak. Segini paling segede kurma kan, dimakan kurma. Fa akhrajat tamarut min qarnihi, dari mulutnya, fa ja'ala yakulu minha. Kemudian dia keluarkan gitu ya. Kata Umair itu ya, begitu dia keluarkan ini terlalu lama ngunyahnya. Gitu ya. Terlalu lama ngunyahnya. Aku ingin kehidupan yang lebih lama, gitu ya. Maka kemudian Umair membuang kurmanya, gitu ya. Kurma yang ada di tangan itu sisanya udah kelamaan nih. Kalau ini dimasukin, dimakan, ini dimakan kelamaan, udah buang ya ini sisanya, gitu ya. Dibuang namanya. Kemudian dia menyambut perang itu, gitu ya. Masuk perang Badar, dan pada waktu itu Umair betul-betul gugur di medan perang sesuai dengan janji Rasulnya, gitu. Umair bersegera, nggak gini Pak, jadi dibahasnya nggak gini Pak. Oh, lagi makan Pak, lagi makan korma tuh. Oh, surga, iya surga. Oh ya udah, tar dulu, bisa ada sisa. Lebar, nggak gitu. Banyak gitu, gitu seperti itu. Nah inilah yang keistimewaan para sahabat, dan kemudian memang itu yang sangat luar biasa.
Dan tidak pernah ada sama gitu Pak ya, orang yang lebih dahulu melakukan kebaikan-kebaikan dengan orang yang melakukan kebaikan setelahnya. Orang yang lebih dulu, lebih awal melakukan kebaikan, dia lebih istimewa ketimbang orang walaupun sama Pak melakukannya, tapi belakangan. Sama-sama melakukan kebaikan, tapi belakangan itu berbeda dengan orang yang kemudian lebih dahulu melakukan kebaikan. Itu istimewa. Dan itulah yang kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hadid ini, gitu ya. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah wa lillahi ma fis samawati wal ardh. Apa yang membuat kamu tidak berinfak di jalan Allah dan di jalan Allah, ya? Padahal milik Allah kerajaan langit warisan semua yang ada di langit dan di bumi. La yastawi minkum, enggak sama di antara kalian. Man anfaqu min qablil fathi, orang yang berinfak sebelum Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah. Jadi sebelum kota Mekah, orang yang berinfak waqata dan dia berperang, ya. Ulaika azamu darajah. Mereka yang berinfak sebelum Fatu Mekah, sebelum pembebasan kota Mekah, itu azamu darajah, pahalanya lebih besar. Ya, minal ladina anfaqu min ba'du, dari orang-orang yang infak setelahnya. Waqata sama-sama perang. Kan Fatu Mekah kan bukan perang terakhir, Pak. Setelah Fatu Mekah kan ada perang-perang berikutnya. Gitu kan ya? Tapi orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya sebelum perang Fatu Mekah, itu lebih besar ketimbang orang yang setelahnya. Walaupun setelah itu sebelum Fatu Mekah infak kemudian berperang, itu besar pahalanya dibandingkan orang-orang yang setelah Fatu Mekah dia berinfak juga dan berperang juga, ya. Sama-sama memiliki keutamaan, sama-sama punya pahala infak, sama-sama pula punya pahala perang, tapi kata Rasulullah itu berbeda, ya. Melalui firman Allah ini berbeda. Yang duluan ini lebih pahalanya lebih besar, a'zamu darajah. Nah, inilah yang kemudian kata para ulama, kenapa kemudian segera? Karena di dalam kesegeraan itu terdapat banyak kebaikan-kebaikan gitu. Terdapat banyak maslahat yang luar biasa yang nggak bisa ditandingi oleh orang-orang yang setelahnya, gitu loh Pak. Maka setidaknya kalau bahasa gampangnya begini Pak, kalau seandainya hari ini kita lakukan kebaikan itu, ya, daripada kita lakukan misalnya besoknya, kenapa lebih hari ini lebih besar? Ya, karena boleh jadi ketika hal yang kita lakukan ada banyak orang yang melihat dan kemudian ada orang yang tertarik melakukan hal yang sama, maka ini lebih besar Pak, lebih cepat tuh kan Pak, lebih dahulu tuh dapat kebaikannya ketimbang besok. Kalau besok kita melakukan juga sama kebaikan, mantaksara besoknya cuma kita sendiri, nggak ada lagi, kan lebih ketinggalan lagi ya Pak ya. Jadi ketinggalan cepatnya gitu Pak dalam urusan kebaikan-kebaikan. Nah maka karena itu inilah Pak yang kemudian yang kita kaji di pagi hari ini. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, semangat terus, gaspol. Jangan hanya kemudian masuk di ranah politik aja gaspol itu Pak, gitu ya. Atau sekarang dengan euforianya Persib Aing nih. Yang gaspol itu luar biasa gitu ya. Nah, tapi kemudian juga yuk dalam urusan akhiratnya gitu ya. Akhiratnya gaspol juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dengan itu Allah segerakan, Allah kabulkan doa-doa kita, Allah mudahkan kita, bebaskan kita semua dari berbagai macam belenggu, kita dilindungi dari berbagai macam fitnah-fitnah gitu baik insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani subhanallahi alal wahhab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ya rabbana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menjadikan kami semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Rabb. Ya Rabbana ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua ke dalam golongan hamba-Hamba-Mu yang senantiasa berada dalam kebaikan. Golongkanlah kami ke dalam golongan hamba-Hamba-Mu yang senantiasa yusari'una fil khairat, yang senantiasa bergegas bersegera menyambut seruan panggilan-Mu dalam urusan kebaikan. Jadikanlah kami menjadi orang yang berada garda terdepan dalam urusan kebaikan. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa memberikan teladan-teladan yang baik bagi orang-orang yang berada di belakang kami. Ya Rabb, ya Tuhan kami, lindungilah kami, lindungilah pasangan hidup kami, lindungilah putra-putri kami, anak cucu keturunan kami ya Rabb dari hal-hal yang buruk, dari hal segala macam-macam fitnah, ujian-ujian akhir zaman. Jagalah kami ya Rabb agar kami kemudian Kau pelihara dari panasnya api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kalau mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.